Oke, assalamualaikum guys. Hari ini kami akan memvlog perjalanan dari Siantar ke kota Medan. Sekitar berapa kilometer kan dah? 90-an atau 100? Oh, yang jaraknya sekitar 130 km. Kalau perjalanan normal, artinya maksudnya kalau dia memakai jalan umum, jalan apa namanya, tidak melewati tol, itu perjalanannya makan waktu sekitar dengan rata-rata 60 km per jam ya kan ya, itu sekitar 3-4 jam, sekitar 3-4 jam perjalanan. Tapi kalau kita menggunakan atau kita melalui tol, maka membutuhkan waktu 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi kalau kendaraan umum di sini guys, ada namanya taksi. Taksi itu bukan mobil seperti sedan. Kalau di Siantar, taksi itu bus mini, oleh Innova, Avanza dan lain sebagainya gitu kan. Itu mereka bisa nggak sampai 2 jam, melalui tol Medan ke Siantar tembus. Jadi kalau dari Siantar ke Medan guys, atau sebaliknya dari Medan ke Siantar, itu kalau kita naik yang angkutan umum taksi yang kita bilang tadi, itu biayanya sekitar 55 sampai 60 ribu. Itu sudah sekaligus dengan pelayanan jemput antar. Jadi kita dijemput di rumah kita, langsung diantar ke tujuan kita. Tapi tetap ya guys, memakai jarak yang telah ditentukan, gitu kan. Kalaupun sedikit jauh dari loket taksi tersebut, maka kita ngasih uang tambahan atau biasa disebut dengan cas. Di sini banyak sekali jenis-jenis taksi seperti Paradep lah yang sudah sangat lama, bahkan sudah jadi ikon lah. Kalau mau taksi Siantar Medan atau Medan Siantar itu Paradep, gitu kan. Kemudian ada yang terbaru Teomas, kemudian ada dia yang sedan itu apa kan dah? Nice. Kalau Nice ini bentuknya seperti sedan. Ongkosnya berapa? Ongkosnya 80 ribu guys. Tapi dia kapasitasnya cuman 4 orang ya. Iya, kapasitas 4 orang. Jadi benar-benar kayak naik mobil pribadi lah kita guys kan. Ya sebenarnya taksi yang lain juga seperti mobil pribadi. Tapi sekarang beberapa armada di taksi yang saya sebutkan tadi, contohnya kayak Paradep, mereka sudah menggunakan armada yang lebih besar seperti bus. Bahkan mereka punya bus yang 2 tingkat. Tapi tetap saja mereka memberikan pelayanan untuk antar jemput. Tentu saja antar jemputnya menggunakan mobil bus minibus. Nah, ini guys baru kita bilang Nice. Sudah, bahkan Nice sudah ada busnya juga. Oke. Ternyata sekarang Nice sudah ada busnya guys. Kita ini sekarang posisinya ada di jalan Medan. Walaupun kita masih ada di kota Siantar, tapi ini dinamakan dengan Jalan Medan. Allahu Akbar.
Di kota Siantar itu sendiri guys, banyak sekali tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Tentunya yang terkenal, walaupun bukan tepatnya di kota Siantar ya guys, cuman kalau mereka ke Siantar biasanya nggak puas rasanya kalau mereka nggak ke Danau Toba, ke Perapat ya guys. Dan Danau Toba merupakan salah satu destinasi yang akan dijadikan salah satu destinasi pariwisata nasional. Ini udah masjid sudah ngaji-ngaji guys, karena udah mau maghrib. Nah, kalau jarak dari sini Danau Toba ke Siantar ke Danau Toba berapa kilometer kan ya? Tapi sekitar 45 menit. Itu 1 jam perjalanan. Lebih kurang kalau kita dari pusat kota Siantar menuju ke Parapat gitu kan. Sebenarnya Danau Toba itu tempat wisatanya selain ke Parapat ada juga Simajarujung, kemudian ada Tiga Ras dan banyak tempat lainnya gitu kan guys. Cuman memang yang sering dikenal orang adalah Parapat. Jadi kalau dari Siantar ke Parapat itu perjalanan normal kecepatan berapa itu kan? 60 km. Dengan kecepatan 60 per kilometer. 60 km per jam, sorry. Belibet. Dan 60 km per jam itu memakan waktu lebih kurang 1 jam ya guys ya. Nah, kemudian lagi kalau di seputaran Siantar ini juga ada namanya kebun teh, perkebunan teh, itu ada di Sidamani. Jadi kalau dari pusat kota ke Sidamani itu memakan waktu kurang lebih 40-45 menit. Nah, dari Sidamani kita bisa lanjut lagi ke Bukit Simajarujung. Bukit Indah Simajarujung. Itu spotnya, pemandangannya itu Danau Toba itu kan guys. Dan sebenarnya nanti lain waktu akan saya buatkan konten yang khusus untuk Simajarujung. Jadi gambarannya itu kalau di Simajarujung itu ada spot-spot yang memang disediakan lah oleh warga setempat untuk wisatawan berfoto-foto. Kalau di situ biasanya nggak gratis ya guys, kalau menggunakan fasilitas yang telah mereka siapkan. Itu per spot bisa 5.000 untuk anak-anak, 10.000 untuk orang dewasa. Tapi kalau pas lagi sunyi guys, pas sepi pengunjung, mereka menawarkan per anak itu 5.000 untuk bebas foto di semua spot. Itu juga dengan dewasa 10.000 foto di semua spot. Tuh bis. Kemudian guys, kalau kita ingin berenang, sebenarnya ada itu namanya timuran atau biasa dikenal dengan PAS, pemandian air sejuk. Itu sumber airnya guys asli dari mata air, jernihnya luar biasa, segar sekali. Kemudian kalau bisa digambarkan kan guys, itu apa namanya, pokoknya maksudnya gini kan, tempat-tempatnya itu bukan lagi ya tetap alami, tapi dia sudah dibagi-bagi masih kayak kolam renang gitu guys, udah dibentuk-bentuk kayak seperti kolam renang. Dan luar biasanya guys, kalau kita mau ke timuran itu biaya masuknya itu sangat-sangat murah. Maka beberapa tempat wisata yang sudah saya kunjungi, walaupun ini ya seputaran Medan Siantar Kisaran, karena nggak jauh-jauh ya kan, itu sejauh ini masih timuran itu sangat-sangat murah. Kenapa? Karena memang masyarakat setempat betul-betul mengolahnya dengan baik. Mereka antar masyarakat itu sudah kerjasama untuk pengelolaan dana. Jadi kita nggak gini, ada beberapa tempat wisata guys yang misalnya di pintu 1 ada yang ngutip, pintu 2 ada yang ngutip, bahkan nanti parkiran
kita dituntut untuk membayar lagi. Tapi kalau di Timuran kita hanya sekali bayar, itu di pintu masuk. Udah, bayarnya guys cukup murah sekali. Kalau kita bawa Honda atau kalau orang Sumatera bilangnya kereta ya kan, itu, atau orangnya bilangnya motor, itu biayanya cuman Rp5.000. Di situ uang masuk, di situ juga parkir. Nah, kemudian kalau kita bawa mobil guys, itu biayanya hanya Rp10.000. Jadi hanya dengan uang Rp10.000 guys, kita sudah bisa memasuki tempat wisata yang saya sebutkan tadi, yaitu Timuran. Nah, sekaligus dengan biaya parkirnya. Nah, kalau masalah di dalam, itu kita udah masuk ke tempat ke tempat wisatanya, ataunya udah tempat pemandiannya maksud saya. Nah, di dalam kita bebas memilih tempat mana yang mau, kolam-kolam mana yang mau kita mau yang kita gunakan. Jadi situ pilihannya sangat banyak gitu kan. Ada yang kedalaman, bahkan ada yang kedalaman sampai 2 meter gitu kan. Ada yang kedalaman cuma 1 meter, setengah meter gitu kan. Jadi kalau kita bawa anak-anak sangat-sangat aman sekali. Kenapa? Karena banyak pilihan gitu. Gimana kalau kita mau duduk-duduk gitu ya kan? Kalau kita mau duduk, kita harus sewa tikar guys. Kalau sewa tikar, per tikarnya itu dikenakan Rp20.000. Tapi kalau kita hanya ya kan, hanya sekali masuk tanpa membawa apa-apa, nggak bawa makanan, nggak bawa tas itu kan, mau langsung mandi aja, ya udah langsung aja kita tanpa sewa tikar, langsung kita pilih kolam-kolam mana yang mau kita gunakan. Kemudian untuk biaya kamar mandi untuk ganti pakaian itu per orangnya dikenakan Rp2.000. Sangat murah kan guys. Jadi kalau di Timuran ini sedikit karena tadi membahas Timuran ya guys, nanti akan saya buatkan konten tersendiri, bahkan akan saya videokan bentuk dari destinasi wisata Timuran itu sendiri. Nah, jadi kalau Timuran itu di situ ada makanan khasnya, itu ikan bakar dan ayam bakar. Harganya relatif murah guys. Jadi kalau seperti ikan nila bakar itu harganya Rp50.000 per porsi, tetapi satu porsinya itu 2 potong, bukan 2 potong, 2 ikan. 2 ikan utuh gitu kan. Kemudian kalau dia ayamnya tentu saja ayam kampung, itu harganya Rp90.000 per ayam. Lain nasi tapi guys ya. Itu gambaran mengenai Timuran. Kemudian ada lagi guys, kalau misalnya kita nggak mau ke Timuran, ada itu Karanganyar. Karanganyar itu lebih dekat sebenarnya daripada Timuran gitu kan. Bahkan dulu pada tahun-tahun 90-an Karanganyar itu sangat-sangat terkenal guys, gitu kan. Karena dibandingkan dengan Timuran, Karanganyar ini lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Jadi kalau di Karanganyar sebenarnya sama, sumber airnya itu dari mata air. Tapi kalau saya secara pribadi ya guys, karena penilaian orang tetap beda-beda. Tapi kalau saya secara pribadi, pengelolaan tempat wisata tersebut kurang baik. Tapi entah sekarang gitu ya, kenapa ada beberapa tempat minta biaya masuk pintu 1, pintu 2, lain lagi parkir. Nah gitu. Jadi nanti bisa jadi saya buatkan konten supaya bisa membandingkan. Jadi saya nggak bisa menilai, tapi gini ya, nggak bisa menilai pastinya ini lebih baik. Kenapa? Mungkin bisa jadi penilaian orang berbeda-beda. Bisa jadi orang menganggap lebih banyak pun yang menganggap Karanganyar lebih asyik daripada Timuran. Jadi tergantung penilaian dari pengunjungnya. Jadi kalau saya pribadi, memang saya masih ke Timuran. Tapi gimana penilaian dari orang lain, nanti akan saya buat vlognya tersendiri. Kemudian apalagi ya guys,
Oh iya ya, di Siantar itu tepatnya di kota Siantarnya ya. Tadi tempat wisata yang saya sebutkan tadi itu posisinya sebenarnya ada di Kabupaten Simalungun. Dan kalau di kota Siantar itu sendiri ada kebun binatang. Kebun binatang namanya apa kan? Ramasya? Taman Taman hewan apa? Pematang Siantar. Taman hewan Pematang Siantar. Pematang Siantar, Taman Hewan Pematang Siantar. Tapi pemiliknya Ramasya ya? Pemiliknya Pak Ramasya. Nah, Pak Ramasya itu ayah dari artis Indonesia Raline Shah. Nah, kalau ke kebun binatang Siantar, kata orang sih, kan kalau di Medan juga ada kebun binatangnya kan, atau taman hewan. Apa namanya, kalau kata orang kalau dibandingkan dengan yang ada di Siantar, pilih apa namanya jenis hewannya itu lebih banyak di Siantar daripada di Medan. Selain itu juga apa ya, lingkungannya apa sih namanya itu, kawasannya lah ya, bisa dibilang kawasannya itu sangat-sangat asri karena sangat-sangat banyak sekali pepohonan. Oke. Ini guys, kalau dari Siantar mau ke Medan nanti kita akan ketemu kota besar juga, ke kota Tebing Tinggi, tapi ini kayaknya masih jauh. Nah, saya isi dengan menceritakan sedikit tempat-tempat wisata yang ada di kota Siantar. Nah, tahu guys semua dapat apa namanya berkunjung ke kota Siantar, jadi bingung mau tempat wisata mana yang mau dikunjungi. Jadi setidaknya ada gambaran sedikit kira-kira kalau di sini gimana, di sini gimana, kemudian jarak tempuhnya gimana gitu kan. Kemudian sorry ya guys, ini kalau diperhatikan kami selalu berpapasan dengan mobil dan mereka menyalakan lampu jauh, lampu tembak. Kenapa? Karena saat ini kami menggunakan lampu jauh, lampu katanya belum hidup guys, belum hidup. Tapi soalnya dari tadi udah ditembakin aja. Jadi sebenarnya kami bukan berniat untuk apa ya, menyalakan itu karena memang alasannya yang lampu dekatnya itu mati konslet. Jadi mau nggak mau ya memang harus menyalakan, satu-satunya yang harus dinyalakan ya lampu jauh tadi. Saya kira guys tadi karena kan berkali-kali kan apa namanya mereka nyalakan lampu jauh tadi kan, lampu tembak ke arah kita gitu kan. Saya kira udah dinyalakan lampunya, tapi karena masih kelihatan jalannya agak ditunda menghidupkan lampunya. Guys, ini dari Siantar ke Tebing, pemandangan yang banyak dilihat itu adalah perkebunan karet. Kalau kami biasanya pohon rampung. Ini perkebunan ini milik Bridgestone, punya negara Jepang. Jadi guys, sepanjang perjalanan yang guys lihat tadi, ini merupakan perkebunan karet. Inggris. Oh sorry guys, salah informasi saya. Dia Jepang punya. Apa? Dulu punya Goodyear, sekarang udah beli Bridgestone. Oh jadi sejarahnya, ini kata Pak suami ya guys. Tapi kalau misalnya salah jangan salahkan saya. Berarti sejarahnya yang kurang. Saya cuma menyampaikan ya guys. Jadi kata beliau, perkebunan karet ini sekarang milik Bridgestone, itu kepunyaan negara Inggris. Yang sebelumnya itu ini milik perusahaan Goodyear. Goodyear itu punya Jepang. Tuh guys. Oh ya, sorry guys.
tadi lupa ambil video. Tadi barusan kita melewati perbatasan antara Pematang Siantar dengan Kabupaten Simalungun. Sekarang posisi kita ada di Kabupaten Simalungun. Ini sekarang di mana? Hah? Tapi perbatasan Simalungun Siantar. Oh, salah. Kalau yang di awal tadi Jembangan itu masih Simalungun, itu udah masuk. Sorry guys, salah lagi. Jadi jangan dibully ya guys. Oke, ternyata kita sekarang sudah memasuki Kabupaten Srge atau Serdang Bedage. Oke, sekali lagi guys, kalau mau pengen bully nanti gitu konten ayahnya ras muncul, boleh dibully. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu guys, jangan sampai nanti isi komentarnya semua isinya bulian. Ini sekitar sini guys yang rencananya mau dibuat tol ya. Ini guys, aduh maaf sudah gelap. Nih daerah sini, ini lagi pembangunan proyek tol yang rencananya nanti juga akan ditembuskan ke Danau Toba juga katanya. Ya, yang rencananya akan ditembuskan ke Danau Toba. Kalau sampai itu terjadi guys, luar biasa guys. Maksudnya luar biasanya itu aksesnya itu, maksudnya jarak tempuhnya lebih dekat, lebih cepat. Udah mulai gelap guys. Oh iya guys, apa namanya, ada satu lagi juga, bukan satu lagi sih guys, sebenarnya banyak tempat wisata. Maksudnya bukan di kota Siantarnya persis, tapi di seputaran kota Siantar gitu kan. Jadi kami sendiri gitu kan, masyarakat Siantar kepedean ya, tapi nggak apa-apa deh, karena saya kecamatannya Kecamatan Siantar walaupun posisi saya ada di Kabupaten Simalungun. Jadi kalau di Siantar itu ada kelenteng, yang di kelenteng itu ada patung Dewi Kuan Im yang sangat-sangat besar ya. Jadi di dalamnya ada bukan ada beberapa, bahkan ada banyak sekali patung-patung gitu kan, yang mereka yakini sebagai dewa dan dewi mereka. Saya juga kurang tahu ya guys, nanti saya sampaikan rupanya salah. Jadi bisa dilihat aja lah nanti, ataupun nanti gitu kita buat vlog konten gitu kan, kita buat vlog di sana, kita tanya gitu ya. Ini pabriknya ya kan ya? Hah? Pabrik getah. Ini guys, pabrik getah. Tapi nggak pernah bau ya kan ya? Belum ya? Biasanya kalau kita lewat pabrik getah kan guys, baunya itu lumayan lah. Karena mau menceritakan gimana baunya, kalau belum pernah cium nggak terbayang. Atau bisa juga guys, bakar ya, apa ya, yang dari karet-karet itu dibakar gitu mungkin ya, baunya kayak gitu. Lihat guys, dia sudah lemah gemulai, duduknya sok manis. Jilbabnya mana? Dia baru keramas, jadi nggak pakai jilbab. Jadi kalau di kota Siantar Simalungun ya guys, maka kalau dulu kalau lihat di berita gitu kan, nauzubillah min dzalik, apa bahasanya, amit-amit jawang bayi lah ya guys ya. Kita lihat ada beberapa daerah atau ada
beberapa negara yang dia terjadi pertikaian antar umat beragama gitu kan, antar Islam dan Kristen, kemudian antar Islam Kristen dengan yang lainnya gitulah, pokoknya dua agama yang dia tidak damai. Beda halnya di kota Siantar atau bahkan di Kabupaten Simalungun. Walaupun kami mayoritasnya 50-50 guys, ya kan, antara kabupaten antara Islam dengan yang Kristen itu bisa dibilang lah 50-50. Tapi alhamdulillah kami hidup dengan damai, kami berdampingan dengan damai. Bahkan saya pribadi itu tinggal di daerah yang jalan yang mayoritas itu tidak satu akidah dengan saya. Tapi saya Muslim kan, mereka Kristen. Tapi toleransi di antara kami sangat-sangat luar biasa guys. Misalnya saat azan gitu kan guys. Jadi bahkan ada yang heran, kenapa gitu mau azan gitu kan, itu kan sebelum azan kan ada ngaji dulu di masjid kan guys. Itu suaranya bukan suara pelan, suara yang kuat gitu kan. Nah, padahal bukan kami daerahnya bukan mayoritas Muslim, dan padahal yang Kristen juga bukan banyak pun 50-50 antara Muslim dan Kristen. Tetapi mereka tidak pernah mempermasalahkan. Kenapa? Itulah bentuk toleransi yang diberikan mereka oleh kita atau kami yang Muslim. Ya, begitu juga kalau orang Kristen kan guys, itu kan kalau misalnya acara adat, salah satunya kalau misalnya meninggal gitu kan, bukan Kristennya ya guys, maksudnya di Simalungun itu kan suku utama ya, suku utamanya itu kan Batak gitu kan. Jadi ada Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Karo gitu kan guys. Jadi di mereka kan kalau misalnya ada acara meninggal, kalau beda kalau dengan Muslim, kalau misalnya Muslim kan meninggal kan memang diharuskan untuk segera dimakamkan gitu kan. Nah, kalau untuk yang Kristen ini khususnya yang suku Batak ya guys ya, itu mereka membuat acara adatnya sampai beberapa hari gitu kan. Apalagi kalau mereka yang sudah sarimatua atau sayur matua gitu kan. Sayur matua itu artinya anaknya sudah menikah semua gitu kan, sudah lepas tanggung jawab orang tuanya untuk terhadap anak gitu kan. Itu maka mereka kan buat acara besar-besaran tuh, dan itu selama beberapa hari itu ya terus ada acara yang sederhana lah, kumpul-kumpul gitu kan. Tapi acara puncaknya itu bisa dibilang 2 hari ya. Besok acara utama adat, ini malamnya itu ya mereka bahasanya margondang. Jadi mereka udah mengundang-gondang, kemudian berdoa bersama, kemudian adat mereka kemudian bernyanyi gitu kan. Kalau mereka sudah betul sarmatua ya nyanyinya ya nyanyi lagu-lagu yang happy gitu kan, karena dianggap mereka menganggap itu sudah bahagia lah, mereka sudah kembali ke Tuhan gitu kan. Jadi pada saat itu kami yang Muslim ya toleransi juga, kami tidak permasalahkan mereka buat acara keyboard bukan keyboard yang ya keyboard dengan gondang lah gitu kan. Sampai kadang-kadang kalau pas itu sampai malam gitu kan, ya udah ya kita terima senang hati gitu kan. Maksudnya ya kita tetap memberikan toleransi tanpa